Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammadul Birwansyah, salah satu mahasiswa Universitas Insan Cipta Indonesia, Program Studi Teknik Industri Pertanian. Hari ini, kita akan menelusuri pelayanan publik di Juma Masjid Agung di wilayah Bogor. Bukan hanya sebatas tempat ibadah, tapi juga sebagai pusat layanan keagamaan yang melayani ribuan warga setiap bulannya. Dua masjid ikonik di kota Bogor, Masjid Agung Al-Isra yang terletak di kota Bogor, dan Masjid Agung Baitul Faizin yang terletak di Kabupaten Bogor. Mari kita simak bagaimana kualitas pelayanan, aksesibilitas, dan transparansi di dua rumah ibadah yang menjadi ikonik religius di wilayah Bogor. Di tengah hiruk-pikuk kota, di ujung gang sempit, di puncak bukit, maupun di tepi sawah, ada satu bangunan yang selalu hadir dalam denyut nadi kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu masjid. Bagi rakyat Indonesia sendiri, masjid bukan sekedar tempat sholat. Ia adalah rumah bersama, tempat belajar, berkumpul, berdiskusi, bahkan mengurus dokumen penting seperti surat nikah. Di Jawa Barat sendiri, khususnya kota dan Kabupaten Bogor, keberadaan masjid benar-benar merata. Dengan populasi lebih dari 5 juta jiwa, wilayah Bogor memiliki ribuan masjid. Dari musola kecil di perkampungan hingga masjid megah yang menjadi ikon kota. Tapi di balik megahnya kubah dan indahnya menara, ada pertanyaan penting yang layak kita ajukan. Seberapa mudah warga bisa mengaksesnya? Apakah di sana transparan? Apakah ramah? Mari kita simak wawancara berikut ini. Di balik megahnya Masjid Agung Al-Isra, ada sosok yang bernama Pak Abul Afan. Pak Arbot berusia 77 tahun yang mengabdi lebih dari 40 tahun. Dengan suara lirih tapi penuh semangat, beliau berkata, "Alhamdulillah, selama puluhan tahun ngurus masjid, gak pernah ada yang komplain. Jamaah selalu sopan dan kami selalu berusaha melayani dengan ikhlas. Namun, akhir-akhir ini Pak Abul mengaku sering kelelahan, terutama karena beban kerja yang meningkat sejak masjid direvitalisasi. Dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun muncul beberapa keluhan. Ada jamaah yang protes soal kebersihan tempat parkir dan toilet wanita. Kami minta maaf, tenaga terbatas, tapi kami usahakan semaksimal mungkin." Meski begitu, setiap pagi sebelum subuh, Pak Abul tetap datang, menyapu, mengepel, dan memastikan rumah Allah ini layak bagi siapapun yang datang. Baginya, lelah itu biasa. Yang penting, masjid tetap jadi tempat yang nyaman, bersih, dan penuh rahmat. Selain itu, saya juga mewawancarai salah satu penerima dari layanan Masjid Al-Isra ini. Saat saya wawancarai Siti Salsa yang berumur 23 tahun, seorang karyawan swasta yang sedang singgah untuk sholat asar. Ia menyampaikan kesannya dengan jujur namun tetap santun. Masjidnya bagus, bersih, dan lokasinya sangat strategis, pas di sebelah alun-alun. Tapi toilet wanita agak kurang terawat, kadang airnya nggak mengalir lancar, ujar katanya. Selain itu, Siti Salsa juga mengeluh soal kebisingan. Karena masih berada di tengah kota, suara kendaraan, pedagang, dan orang lalu lalang di alun-alun kadang bikin susah khusyuk, apalagi pas lagi sholat sendirian. Meski begitu, ia tetap memilih Masjid Agung Al-Isra sebagai tempat istirahat spiritual di tengah rutinitas kerja, karena mudah dijangkau dan suasana dalam masjid tetap tenang. Semoga ke depan toilet bisa lebih terjaga dan sedikit peredam suara dari luar, tapi secara umum saya tetap nyaman sholat di sini. Inilah Masjid Agung Al-Isra, rumah ibadah yang baru direvitalisasi pada Maret 2024. Arsitekturnya modern dengan kubah biru metalik dan menara ramping yang menjulang tinggi. Tapi yang lebih penting dari tampilannya adalah fasilitasnya yang lengkap. Ada area wudhu pria dan wanita yang luas, toilet bersih, ruang menyusui, tempat parkir yang tertata, serta tempat ibadah yang nyaman. Di lantai 2 tersedia perpustakaan mini dan ruang kajian yang sering digunakan komunitas muda. Di hari Jumat, masjid ini menjadi pusat kebersamaan. Ratusan jamaah duduk lesehan dalam acara santunan, makan bersama, lalu mendengarkan tausiah. Dari balkon, kita bisa melihat Gunung Salak di kejauhan. Sementara di bawah, kota terus berdenyut. Kendaraan, pedagang, dan warga yang datang dari segala penjuru. Masjid Al-Isra bukan hanya tempat sholat, tapi ruang publik yang inklusif, tempat spiritualitas, sosial,
dan pelayanan bertemu dalam satu atap. Dari sini kita bisa belajar kebersamaan dan keindahan dari sosok Masjid Agung Al-Isra. Di tengah komplek Pemda Kabupaten Bogor, Masjid Agung Baitul Faizin tidak hanya megah, tapi juga dirawat dengan dedikasi tinggi oleh para pengabdi setia. Salah satunya Pak Yusril, marbot berusia 58 tahun yang telah melayani masjid selama lebih dari 28 tahun. Pak Yusril bahkan pernah beberapa kali diumrohkan oleh pengurus sebagai bentuk apresiasi atas kesetiaannya. Sebuah penghargaan langka dan sangat layak. Namun beliau juga jujur menyampaikan tantangan sehari-hari. Yang paling mengganggu itu pedagang liar. Sering masuk area masjid, berjualan di halaman, bahkan sampai dekat pintu utama. Akibatnya sampah berserakan dan kebersihan sulit terjaga. Meski demikian, Pak Yusril tetap teguh. Kami tidak boleh marah, kami ingatkan dengan baik-baik karena masjid ini bukan milik kami, tapi milik semua umat. Bagi beliau, menjaga kehormatan masjid adalah bagian dari ibadah. Dan di balik setiap sapu yang diayunkan ada doa, semoga tempat ini tetap suci, bersih, dan menjadi rahmat bagi semua. Ketika saya datang ke masjid ini, kebetulan sholat zuhur sudah tiba. 2 jamaah dari Jakarta singgah di Masjid Agung Baitul Faizin. Bapak Dodi umur 64 tahun dan juga Bapak Rusdi umur 41 tahun. Mereka mengaku tidak mendengar sapaan selamat datang ketika masuk, tapi justru merasa sangat nyaman dengan fasilitas yang rapi, bersih, dan juga tertata. Toiletnya wangi, karpetnya empuk, parkirnya juga aman. Rasanya seperti masjid di luar negeri, ujar Pak Rusdi. Pak Dodi yang sudah puluhan tahun menjelajahi masjid di seluruh Indonesia tersenyum dan berkata, yang penting bukan sapaannya, tapi rasa damainya. Dan di sini kami merasakannya. Sebelum berpamitan, keduanya memberi pesan khusus untuk saya yang sedang belajar. Jadilah seperti masjid ini, bermanfaat bagi banyak orang tanpa perlu minta diakui. Kalimat sederhana itu mungkin tak terdengar di mimbar, tapi ia menggema jauh lebih dalam di hati. Inilah Masjid Agung Baitul Faizin, ikon spiritual di jantung Pemda Kabupaten Bogor. Dari luar, menaranya menjulang tinggi dengan ornamen khas Sunda Islam. Di dalamnya, langit-langit megah dengan kaligrafi emas. Karpet hijau berbaris rapi dan kubah berbentuk teratai yang memukau dari atas. Tapi yang bikin top bukan hanya keindahannya saja, melainkan fungsi nyata dari masjid ini. Ruang menyusui dan tempat istirahat yang nyaman, bahkan ada kolecer, kotak literasi cerdas berwarna pink yang mengundang anak muda untuk membaca. Toilet bersih dan juga difabel friendly, tempat duduk yang nyaman, serta ada pojok baca digital dari Perpustakaan Nasional. Dan salah satu yang unik dari masjid ini yaitu bedug raksasa yang bertuliskan Masjid Agung Baitul Faizin, simbol sejarah yang masih berdenyut di setiap azan. Di sini masjid bukan hanya tempat sujud, tapi ruang publik yang inklusif, modern, dan penuh makna. Tak heran jamaah dari Cianjur sampai Jakarta berdatangan. Bukan hanya untuk sholat, tapi untuk merasakan ketentraman yang lahir dari kedisiplinan, kebersihan, dan kepedulian. Masjid Agung Baitul Faizin bukan sekedar bangunan, tapi janji bahwa kebaikan bisa dibangun, dirawat, dan dinikmati bersama. Terlihat jelas perbandingan antara Masjid Baitul Faizin dan Masjid Al-Isra. Masjid Agung Baitul Faizin lebih unggul dalam digitalisasi dan inklusivitas, sementara Masjid Agung Al-Isra masih mengandalkan pendekatan konvensional, meski memiliki lokasi yang sangat strategis. Secara hukum, pelayanan di Masjid Agung bukan sekedar urusan teknis, tapi bagian dari hak konstitusional warga negara. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 menjamin kebebasan beribadah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mewajibkan transparansi, akuntabilitas, dan juga partisipasi.
Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2019 secara eksplisit mengatur bahwa layanan keagamaan harus ramah terhadap kelompok rentan, termasuk difabel dan juga lansia. Artinya, ketika fasilitas untuk penyandang disabilitas belum tersedia di Masjid Agung Al-Isra, padahal berada di pusat kota, ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga soal pemenuhan hak warga negara. Sebagai penutup, izinkan saya memberikan saran berbasis temuan di lapangan. Untuk Masjid Agung Al-Isra yang berada di Kota Bogor, pertama harus diadakannya digitalisasi informasi terhadap layanan melalui QR Code yang dipasang di pintu masuk. Yang kedua, tambahkan jalur landai dan simbol aksesibilitas sesuai Undang-Undang Disabilitas. Yang ketiga, sediakan pojok informasi dan petugas jaga yang bisa menjelaskan prosedur. Adapun untuk Masjid Baitul Faizin yang berada di kawasan Kabupaten Bogor, perluas layanan digital ke ranah administratif seperti surat nikah, sosialisasi saluran pengaduan secara lebih masif di area masjid, dan yang terakhir, pertahankan kerambahan petugas karena ini menjadi nilai plus dari Masjid Agung Baitul Faizin yang berada di Kabupaten Bogor. Rumah ibadah bukan hanya tempat sujud, tapi juga cermin komitmen kita terhadap keadilan, kejelasan, dan kemanusiaan dengan layanan publik. Semoga observasi kecil ini bisa menjadi bahan refleksi bersama bahwa kemajuan tak hanya diukur dari bangunan megah, tapi juga dari seberapa mudah seorang lansia atau penyandang disabilitas bisa mengakses layanan di dalamnya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Irwansyah dari Universitas Insan Cita Indonesia, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.